Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ella Melania Novaria dari kelas 12 MIPA 2. Fisika, gampang, asik, dan menyenangkan. Jadi di video kali ini saya menjelaskan tentang inti atom. Apa sih atom itu? Atom adalah penyusun terkecil dari segala benda atau objek, baik dari kita maupun dari benda luar kita. Atom terdiri dari 3 partikel subatomik, 2 diantaranya terletak di inti atom. Pada pembahasan kali ini kita akan menyelam lebih jauh ke inti atom dan melihat bagaimana inti bereaksi satu sama lain. Inti atom atau nukleon adalah bagian dari penyusun atom yang terletak di tengah atom dan merupakan konsentrasi massa dari keseluruhan atom. Inti atom tersusun atas partikel subatomik, neutron dan proton, di mana mengakibatkan inti bermuatan positif. Energi ikat inti atom. Meskipun inti atom bisa tersusun atas banyak proton, namun proton-proton ini tidak saling tolak-menolak seperti hukum Coulomb yang sudah kamu pelajari di bab listrik statis. Hal ini bukan dikarenakan gaya Coulomb tidak ada, melainkan adanya gaya lain yang mampu menahan gaya tolak ini. Gaya itu kemudian disebut gaya ikat inti atom. Gaya ikat inti atom yang kemudian menimbulkan energi ikat inti. Secara definisi, energi ikat ini adalah energi yang mengikat partikel subatomik tetap pada inti atom. Nilai energi ikat inti dinyatakan oleh Newton sebagai berikut. E sama dengan delta M dikali C pangkat 2, di mana E adalah energi ikat inti satuannya Joule, delta M defek massa atau perubahan massa satuannya kilogram. C kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Perlu diperhatikan, jika semua satuan memiliki SI, maka energi juga akan memiliki satuan internasional, yakni Joule. Namun, jika massa atom menggunakan satuan SMA, satu massa atom, maka satuan energi menggunakan elektron volt dengan hubungan Joule dan elektron volt sebagai berikut. E sama dengan delta M dikali 931,5 mega elektron volt. Defek massa. Energi ini muncul dari massa yang hilang membentuk energi ikat. Hilangnya massa ini dibuktikan dengan mengukur massa atom secara langsung. Terlebih dari kecil jumlah massa yang seharusnya dihasilkan proton dan neutron. Massa yang hilang ini kemudian disebut defek massa. Besarnya defek massa dapat dihitung dengan delta M sama dengan massa proton plus massa neutron dikurang massa inti. Reaksi inti atom adalah proses yang terjadi di inti atom. Karena reaksi ini, inti atom dapat memancarkan zat radioaktif sehingga membentuk inti atom baru. Dalam proses pemancaran ini, inti menjadi 2 inti atau lebih yang hampir sama dan dapat pula melalui proses penggabungan. Peristiwa-peristiwa perubahan inti menjadi inti, baru inti dinamakan reaksi inti. Reaksi nuklir atau radioaktivitas. Dalam suatu reaksi inti berlaku hukum kekekalan nomor atom. Hukum kekekalan nomor atom, massa dan kekekalan massa dikurang energi. Reaksi fisi nuklir adalah reaksi pembelahan atau pemecahan inti atom akibat tumpukan inti atom satu sama dengan yang lainnya. Reaksi fiksi inti atom baru yang bermassa lebih ringan memiliki energi serta menghasilkan radiasi elektromagnetik. Contoh reaksi fisi nuklir adalah reaksi yang terjadi di hampir semua inti bintang di alam semesta. Salah satunya matahari. Reaksi fusi terkendali dimanfaatkan dalam pembuatan elektron nuklir, sedangkan reaksi fuksi tidak terkendali. Dimanfaatkan sebagai senjata bom hidrogen. Mengenal sinar radioaktif, sinar alfa. Suatu inti atom yang tidak stabil dapat meluruh menjadi inti yang lebih ringan disertai pancaran sinar alfa. Sinar alfa ini sebenarnya adalah inti helium. Sinar alfa memiliki panjang gelombang paling panjang, sedangkan energi tembusnya paling rendah. Ketika inti atom radiasi sinar alfa, maka inti tersebut kehilangan 2 proton dan 2 neutron.
sinar beta. Sedangkan sinar beta adalah peluruhan neutron. Neutron sendiri akan meluru menjadi proton, elektron, dan antineutron. Partikel beta dapat digunakan untuk mendeteksi kebocoran pipa pada induksi. Ketika inti radioaktif memancarkan sinar beta, maka nomor massa inti tetap jumlah neutron dan proton tetap, tetapi nomor atomnya berubah. Pada peluruhan sinar beta terjadi dua proses peluruhan seperti sebagai berikut. Sinar gamma, suatu inti atom yang berada dalam keadaan tereksitasi, dapat kembali ke ground state atau keadaan dasarnya yang lebih stabil dengan memancarkan sinar gamma. Peristiwa ini dinamakan peluruhan sinar gamma. Atom yang tereksitasi biasanya terjadi pada atom yang memancarkan sinar alfa maupun beta sinar beta. Peluruhan zat radioaktif disebut juga radioaktivitas. Laju peluruhan setiap radioaktivitas berbeda-beda, tergantung dari waktu paruh masing-masing atom. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan zat untuk meluruh menjadi setengahnya, sedangkan laju peluruhan tersebut disebut juga dengan aktivitas. Nilai waktu paruh dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Sekian video penjelasan dari saya. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata-kata yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih.